Gedung Museum Bank Indonesia Surabaya, Jalan Garuda. Kalau Anda ingin berinteraksi silakan 0315961047 atau SMS dan juga WhatsApp Sindo Trijaya Surabaya di 0811331047 menuju ke Gedung Museum Bank Indonesia bersama Wina. Wina silakan. Baik, terima kasih Yohan. Kita mulai kembali untuk segmen berikutnya, Profesional Sindo Trijaya. Dan tadi kalau di segmen pertama kita sudah sekilas mendengar penjelasan dari Pak Bambang Suwasnowo, pengelola Museum Bank Indonesia Surabaya. Sekarang saya ke Pak Irfan Haryanja, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Objek Wisata Surabaya. Pak Irfan, satu lagi kita dibuat kagum ya Pak ya, bahwa ternyata Surabaya kaya sekali dengan bangunan-bangunan cagar budaya. Apakah ini juga merupakan kebijakan Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pak ya, untuk lebih menggiatkan wisata di gedung-gedung bersejarah, di gedung-gedung cagar budaya? Bagaimana Pak Irfan? Terima kasih Mbak Win. Kita ketemu lagi ini di segmen yang spesial juga. Memang saya sangat terima kasih nih ke teman-teman Sindo Trijaya yang mengangkat tentang wisata di Surabaya. Seperti kita ketahui bahwa Dejapa Bank ini, Bank Indonesia ini salah satu kekayaan kita. Seperti yang sampaikan Pak Bambang tadi, memang kalau kita ketahui bahwa dulu Surabaya ini moda transportasinya kan kali, sungai itu ya. Kalimas ya Pak ya? Kalimas itu. Nah, ini salah satu gedung ini gedung tua di Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya ini sebenarnya akan membuat seperti wisata kota tua. Oh iya. Di wilayah ini, di area daerah wilayah sini, di samping Bank Indonesia ini banyak yang bersejarah sekali. Betul. Ada Jembatan Merah. Ada Kia-Kia, ada Tugu Pahlawan, ada Museum Polri ya, yang di Biru, terus ada Siropen. Nah, harapan kita sebenarnya ke depan akan kita buat beberapa sentral, salah satunya mungkin sentralnya di sini untuk mengelilingi kota tua ini sampai nanti ke ujung. Ke ujung itu ke Armada. Di PT PAL itu juga ada gedung itu 1827, hampir sama mungkin. Termasuk juga gedung-gedung di Amatim itu sudah 1 bulan yang lalu saya bersama Dinas Pariwisata sudah melihat gedung-gedung itu. Artinya ini harus kita lestarikan karena begitu banyak ornamen, banyak hal yang bersejarah yang bisa kita lihat dan itu perlu kita sampaikan kepada khalayak ramai. Khususnya generasi kita. Oh, ternyata negara bangsa kita ini bangsa yang kaya. Nah, ini bukti dari sejarah. Ketika kita tadi masuk di sini, tadi Mbak Win kan begitu masuk di sini, terkagum-kagum kan. Nah, saya baru bicara tadi sama Pak Bapak, pada tahun itu 1829 sampai ini diresmikan menjadi 1910. Apakah sudah ada pendeteksi uang palsu? Ternyata sudah ada kan? Nah, artinya logikanya berarti kejahatan tentang penggandaan uang itu sudah ada kan? Nah, di sini dibuktikan. Jadi itu. Nah, terus yang kedua ada beberapa hal yang mungkin kita angkat. Baik itu makanya saya bilang kita harus bergandeng tangan terus ini dengan media. Dan saya terima kasih dengan profesional muda Sindo Trijaya ya mengangkat ini. Kalau ini nanti bisa kita lakukan bahwa ini sebagai sentral untuk kegiatan wisata kota tua, dan itu pun nanti moda transportasinya yang tua juga dengan mungkin sepeda ontel itu kan di sini Surabaya banyak komunitas itu, komunitas ontel kan, yang sepeda kuno, itu bisa digandeng. Nanti termasuk orang turis datang dengan seragam yang kuno juga. Nah, itu menarik sekali. Nah, habis itu barangkali setelah keliling roadshow beberapa tempat yang saya katakan tadi itu bisa belanja juga ke Jembatan Merah Surabaya. Nah, ini salah satu strategi untuk meningkatkan wisata, khususnya di inilah sentral kota tua. Nanti dekat juga ada juga House of Sampurna, nggak bisa jauh, udah begitu jauh dari sini. Perlu diketahui ada satu Bang, kurang lebih 150 meter kejadiannya Malawi kan di situ. Sangat bersejarah tentang Surabaya. Ya, itu Mbak. Kalau dari sisi animo atau minat paling tidak warga Surabaya sendiri, Pak Irfan yakin yang cukup besar ya
untuk bisa mendatangi gedung bersejarah, gedung cagar budaya, minat itu kan cukup tinggi ya Pak Irfan? Betul, amat sangat tinggi. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama menurut saya. Saya 2 minggu yang lalu rapat dengan teman-teman biro perjalanan. Mereka selalu bilang, apa sih yang mau dilihat di Surabaya? Saya selaku ketua forum sudah katakan, ayo ini tugas kita bersama. Ada kurang lebih 50 destinasi yang di Surabaya ini yang bisa kita angkat. Mana dulu yang menjadi ikon? Nah, salah satunya di BI ini khususnya untuk kota tua, kota apa, cagar budaya ini kita angkat. Memang ini tidak bisa tugas kita sendiri-sendiri, jangan kita jalan sendiri-sendiri, harus bersama. Stakeholder yang terkait harus saling bergandeng tangan untuk mengangkat ini menjadi salah satu ikon kota Surabaya. Gitu. Baik. Pak Bambang, tadi Pak Irfan menarik yang disampaikan bahwa di sini pun sudah ada alat untuk mendeteksi uang palsu. Betul. Termasuk sudah ada juga alat untuk menghitung uang ya Pak ya. Ada. Zaman dahulu, dan kalau kita datang ke sini memang kita seperti menggunakan mesin waktu, terlempar ke awal tahun 1900. Oh ternyata bank zaman dulu itu seperti ini ya. Tellernya ternyata di sini ya, begitu tempat penyebar uang ternyata di sini. Apalagi di sini juga banyak foto-foto ya, Pak Bambang yang menggambarkan bagaimana aktivitas bank di Javaser Bank ini zaman dulu ya, Pak Bambang ya. Kemudian apalagi Pak yang bisa dilihat, ini memang saya sengaja minta Pak Bambang untuk banyak menceritakan supaya banyak yang tertarik untuk datang ke sini Pak Bambang. Itu adalah merupakan tugas saya. Keinginan saya jangan hanya warga Surabaya. Warga luar Surabaya pun bisa dikontak untuk datang ke sini. Foto zaman dulu, di mana ini ruangan ini Mbak ya, itu adalah merupakan perkantorannya, di mana di sebelah kiri. Iya betul, di foto itu ya Pak ya. Pegawainya orang tidak Belanda ada semua. Penyekat sama sekali. Betul. Hanya Jadi meja, berbeda kursi. dengan bank yang ada sekarang. Betul. Iya. Jadi mereka itu seolah menghadap dalam satu kiblat. Pak ini agak mirip pendopo ya Pak ya, ruangan ini ya, sebuah hall besar gitu ya. Di situ ada yang duduk ya sejajar dan ada duduk di kursi yang lebih tinggi. Berarti pangkatnya lebih tinggi. Lebih tinggi, manajer ya Pak ya. Kenapa kok dibuat seperti itu? Ya, secara logika dulu tidak ada pesawat telepon sehingga kontak antara petugas, itu aja bisa diketahui bahwa bos manggil saya. Baik begitu ya, menarik sekali. Baik, saya sekarang membuka kesempatan untuk yang akan bertanya untuk audiens yang hadir di sini. Pak Sofyan, silakan dari komunitas Sahabat Muda boleh bertanya. Biasanya Mas Wira juga tidak pernah absen untuk bertanya. Pak Sofyan dulu, monggo Pak. Sebelum nanti saya tanggapi juga yang sudah berinteraksi lewat SMS dan WhatsApp. Baik, terima kasih. Yang pertama ini adalah juga yang pertama saya kesini. Meskipun dulu kecil saya di daerah sini juga, di daerah Kembangan rumah saya. Saya baru tahu ini sebenarnya daerah tempat saya waktu lari-lari pagi daerah sini. Menarik sekali bangunannya sangat megah. Namun dalam ini yang perlu dilengkapi mungkin ya koleksinya yang perlu dilengkapi. Kemudian juga saya juga kemarin bulan lalu kebingungan mencari tempat destinasi untuk mengantar teman yang dari Malaysia kemana aja. Akhirnya saya hanya bisa mengantarkan ke Osom Sampurna, karena kalau yang lain ruangan-ruangan yang memang sangat istilahnya bahasa Surabaya singgup gitu loh. Di sini megah sekali, hampir sama seperti Hotel Majapahit lah. Iya betul. Saya juga punya kesan yang sama di ruangan ini. Ya, bagus lah sini kira-kira. Apalagi bisa digunakan untuk tempat kegiatan anak muda di sini. Itu saya kira Surabaya patut bersyukur. Hanya mungkin di sini yang perlu kepada pemerintah kota, restorasi bangunan-bangunan bersejarah ini perlu sekali diberikan perhatian supaya tidak lagi terbengkalai, dan yang kedua tidak lagi menjadi 100% tanggungan dari swasta atau pemilik gitu loh. Ini kepentingan dari Surabaya, kepentingan dari warga Surabaya untuk sama-sama memajukan kotanya, sama-sama ingin menjual kotanya untuk bisa menjadi tujuan wisata
dari Nusantara maupun internasional. Saya kira itu aja. Ya, langsung ditanggapi Pak Bambang, terutama tadi tentang koleksi ya Pak ya, akan lebih menarik kalau koleksi ini juga ditambah Pak Bambang. Ya, untuk koleksi Bapak ya, memang koleksi belum terlalu lengkap, terutama uang logam. Ya. Itu saya masih request, jadi mohon kepada kantor pusat terutama BI nantinya akan melengkapi koleksi-koleksi yang lain. Ada yang menanyakan, Pak, kenapa di sini kok tidak ada dimuseumkan mesin pencetak uang? Saya jadi curiga, Pak. Karena mesin pencetak uang sifatnya itu adalah sangat urgent sekali, ya. Kalau mesin itu ada, bisa difoto, akhirnya komponen-komponen itu bisa ditiru, loh, ke arah sana. Menurut pemikiran saya, Bapak, sehingga sampai sekarang pun untuk mesin pencetak uang tidak pernah dimuseumkan. Tapi kalau perusak uang ada, penghancur uang itu ada, hanya pencetak uang yang tidak ada. Tapi memang ada rencana ke depan untuk menambah lagi koleksi-koleksi. Koleksi yang lain, insya Allah akan ditambah lagi sehingga lebih lengkap. Jadi tidak hanya kemegahan gedung, keunikannya, tapi koleksi juga akan ditambah, insya Allah, Bapak. Baik, ya. Pak Irfan, tadi disampaikan juga oleh Pak Sufyan bahwa pemerintah Kota Surabaya dalam hari ini memang punya tugas yang sangat penting ya Pak ya, untuk bagaimana gedung-gedung lama cagar budaya di Surabaya ini bisa difungsikan, dan tempatnya juga kalau seperti Museum Bank Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan Pak ya. Kan museum itu tidak hanya berisi benda kuno, tapi juga harus ada aktivitas di situ. Bagaimana Pak Irfan? Betul, jadi seperti yang kita ketahui semestinya tempat-tempat cagar budaya ini jangan hanya dirawat saja, tapi itu berdaya fungsi untuk kemanfaatan. Artinya disitulah peran pemerintah, bahwa pemerintah ini harus bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kalau bahasa ininya benefit, pemerintah tidak mencari profit tapi benefit, kemanfaatan. Nah, ketika BI ini bermanfaat untuk masyarakat, baik itu dari fungsi sosialnya, dari fungsi ekonominya, itu menjadi peran pemerintah itu berhasil. Nah, oleh karena itu, memang betul yang disampaikan beliau tadi, bahwa di Surabaya ini ada beberapa cagar budaya yang dikelola oleh pemerintah, swasta, bahkan ada yang pribadi kan. Nah, kalau yang pemerintah barangkali seperti BI ini sudah jelas pagunya. Nah, tapi yang pribadi barangkali itu yang perlu kita dorong, bisa disinergikan. Nah, khusus dengan ornamen yang seperti yang disampaikan tadi itu, wahana-wahana baru khususnya yang ada di BI ini, saya ingin menyarankan begini, Pak. Setiap bank pemerintah itu kan punya perangkat-perangkat yang bisa dimuseumkan. Karena BI sebagai induk, kenapa nggak bisa ditarik? Contoh, Bank Mandiri di Jalan itu saya lihat tidak ada museumnya. Gitu. Ada sebelah kiri Pak ya? Kembang Jepun. Betul. Artinya, apakah itu tetap di situ atau bisa disatukan di sini atau bagaimana, kan itu satu masukan agar nanti masyarakat ini untuk mengetahui tentang sejarah kembali perbankan, ya dipusatkan di sini. Kalau memang ini tadinya itu dari Bank Mandiri, ya boleh saja mungkin ini asal usulnya dari Bank Mandiri. Nah, itu yang kita sarankan. Jadi artinya masyarakat nanti akan semakin tahu begitu kayaknya tentang perbankan ini. Baik, ya. Kita menanggapi lagi ini yang sudah masuk dari Pak Andi dan Ibu Dia. Apakah membayar untuk menyaksikan koleksi di Museum Bank Indonesia? Kemudian dari Bu Rini, bagaimana kalau ada rombongan sehingga menyaksikan dan berkunjung ke Museum Bank Indonesia? Untuk siswa-siswa sekolah, mekanismenya bagaimana untuk bisa berkunjung ke museum? Silakan Bapak. Bayar nggak Pak ini? Untuk kunjungan ke Museum Bank Indonesia tidak dipungut
biaya sepeser pun. ya. Ya. Jadi baik itu dari komunitas, dari sekolah, ya sudah banyak yang datang ke sini sebelumnya mengajukan, mohon untuk mengajukan surat lebih dulu, disampaikan ke Bank Indonesia atau ke museum sini. Kalau hanya kunjungan, ya setiap saat itu bisa kami terima. Kalau rombongan pakai surat dulu ya Pak ya? Betul, karena nanti rombongannya sebanyak 100 orang pada hari yang sama, pada jam yang sama, itu yang kita takutkan. Tidak bisa terlayani dengan baik ya Pak? Iya, jadi kita ingin melayani, apalagi untuk guiding, supaya bisa nyaman. Betul. Beliau yang datang itu bisa mendapatkan penjelasan secara tuntas. Iya. Jam bukanya mungkin Pak. Jam buka juga harinya Pak? Jam bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, setiap hari buka. Kalau ada berita mengenai hari Senin tutup, tidak pernah tutup. Kalau dulu memang ada berita seperti itu, tapi untuk saat ini hari kerja, hari Minggu pun tetap buka. Baik. Mungkin Mbak Una saya bisa katakan, karena kita lagi getol nih Pak Bambang, Porkom lagi getol kepada destinasi-destinasi yang tidak berbayar ini, untuk menyampaikan tentang sabta pesona. Sabta pesona itu ya sabta kenangan gitu. Kira-kira ada nggak yang bisa kenangan tentang BI ini, mungkin gantungan kunci tapi ornamennya Tadi saya sempat melihat ada kaos-kaos di sebelah sana, apa itu souvenir juga Pak Bambang? Di situ memang souvenir. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk membeli, silahkan. Kita akan menjurus lagi Bapak, sepertinya Bapak inginkan tadi, gantungan kunci, tas, yang ada logo BI, gambar museum, itu kita ke arah sana Bapak. Ya. Jadi ini maksudnya gini Pak Bapak, kebetulan saya kan yang jual Surabaya ini khususnya pariwisata itu teman-teman biro perjalanan, travel. Nah, jadi kita juga untuk menggiatkan tentang sabta pesona. Kalau orang datang ke Surabaya ini, pasti kalau dia berwisata pasti unlimited lah. Artinya unlimited pasti bawa uang. Nah, artinya bahwa ini mereka, kalau mereka ke BI ingin punya kenangan kecil apapun, kan gitu. Mungkin gantungan kunci, gelang, atau mungkin apalah itu, sal atau apa. Nah, itu mungkin barangkali perlu disiapkan Pak, agar nanti ketika nanti mereka itu, saya begini, terus terang teman-teman biro perjalanan ini, saya janji 1 bulan ini akan menyiapkan semua destinasi ini, gambarnya ini saya mau paparkan ke mereka. Ini loh destinasi kita, termasuk BI ini juga. Kalau destinasi BI, Anda bisa lihat ini, bisa dapat ini sabta pesonanya, kira-kira gitu Pak. Baik, gitu, siap Bambang untuk mewujudkannya. Ya. Dan kita akan lanjutkan kembali Profesional Sido Trijaya. Saya punya nambahin sedikit Pak. Kita break dulu, Oh, Bambang. baik. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali, masih ada waktu. Silahkan Yohan.